SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda hudan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita masih diberikan taufik dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat dengan berjamaah dan dilanjutkan dengan talabul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah yang kita lakukan. Para jamaah yang Allah muliakan, kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Imta' bi Syarhi Matni Abi Syuja', yaitu pembahasan dari fikih madhab Syafi'i, dan kita memakai kitab Matan Abi Syuja'. Pada pertemuan 2 pekan yang lalu kita membahas tentang pembatal-pembatal salat. Ya, bahwasanya pembatal-pembatal salat itu ada berbagai macam. Ini pembahasan yang terakhir yang kita kaji. Adapun pembahasan kali ini adalah tentang hal-hal yang dimakruhkan ketika salat. Hal-hal yang hendaknya sebaiknya ditinggalkan ketika kita melaksanakan ibadah salat. Pembahasan ini disampaikan oleh pensyarah karena Imam Abu Syuja' dalam kitab beliau itu tidak menyebutkan tentang hal-hal yang dimakruhkan, hal-hal yang dibenci di saat melaksanakan ibadah salat. Yang pertama, yaitu pensyarah mengatakan di antara hal-hal yang dimakruhkan raf'ul basari ilas sama, mengangkat pandangan ke arah langit. Ya, mengangkat pandangan ke arah langit. Ini adalah sesuatu yang dimakruhkan. Makruh itu sebagaimana yang sudah banyak yang mengetahui, makruh adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan kita mendapatkan pahala, apabila dikerjakan maka tidak mendapatkan dosa. Maka ketika kita sholat, tentunya untuk menjaga kekhusyuan, untuk memaksimalkan mendapatkan pahala, pandangan kita di saat sholat adalah ke arah tempat sujud kita, bukan ke arah atas atau ke arah langit. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yantahiyanna aqwamun an raf'ihim absarahum inda du'a fi sholati ila sama aw la yakhtafanna absaruhum. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaknya seseorang itu menghentikan pandangannya ke arah langit ketika dia salat, atau Allah Subhanahu wa taala akan mengambil pandangan-pandangan mereka. Ya, ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan warning, memberikan
peringatan bahwasanya ketika sholat itu jangan kita mengarahkan pandangan ke arah atas atau ke arah langit. Maka pandangan itu ke arah sujud. Walaupun misalnya pernah kita sebutkan ketika seseorang sholat di Masjidil Haram, yang di situ tidak ada atapnya ya. Ketika di pelataran Ka'bah kan tidak ada atapnya di situ. Kemudian ketika kita misalnya ikut tarawih di Masjidil Haram pas Ramadan ada kunutnya, maka ketika kita kunut kita mengangkat kedua tangan. Ini di tarawih Ramadan ya. Tetap pandangan itu ke arah tempat sujud, bukan ke arah atas, ke arah langit. Ini karena ketika kita kunut itu masih di dalam ibadah salat, masih dalam bagian salat. Ya kunut witir ketika dalam rangkaian ibadah salat tarawih. Ini yang pertama, yang dimakruhkan. Yang kedua adalah al-iltifatu fi sholati biwajhihi yaminan aw shimalan illa li hajatin fala yukrah. Yaitu menoleh dengan wajah ke arah kanan atau ke arah kiri, kecuali kalau ada keperluan atau kebutuhan, maka ini tidak dipermasalahkan. Maka di antara hal-hal yang hendaknya kita tinggalkan ketika mengerjakan atau mendirikan sholat adalah menoleh ya dengan wajah ke kanan atau ke kiri, ya toleh dan sebagainya. Maka ini juga berkaitan dengan salah satu faktor kekhusyuan adalah memfokuskan pandangan ke arah tempat sujud. Dan yang namanya menoleh itu bisa saja dengan mata, melirik, ya dengan pandangan saja. Jadi pandangan kita bukan ke tempat sujud, tapi melirik ke sebelah. Ya misalnya di sebelah kita kok HP-nya kok bagus, keluaran terbaru, ini kan mikir-mikir dan sebagainya. Melirik ke sebelah, ke tempat sujud sebelah kita. Ini juga hendaknya ditinggalkan. Atau misalnya menengok dengan menggerakkan leher, jadi lehernya juga ikut noleh kayak gini, ya. Atau bahkan ada yang menoleh dengan merubah posisi dada dari arah kiblat, jadi menoleh itu sampai dadanya itu berputar. Ya ini tidak diperkenankan ya. Ini tidak diperkenankan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, jadi yang kedua itu hendaknya menoleh ini ditinggalkan, kecuali kalau ada keperluan. Ya ada keperluan. Yang ketiga, di antara hal-hal yang dimakruhkan adalah yang ketiga, wad'ul yadi 'alal fami bila hajatin. Meletakkan tangan di atas mulut tanpa ada keperluan. Ya, meletakkan tangan di atas mulut tanpa ada keperluan. Kecuali ketika kita menguap ya. Kecuali ketika kita menguap, maka menguap di sini walaupun ketika sholat maka kita tutup. Adapun kalau tidak menguap, maka hendaknya kita tidak menutup mulut kita di saat sholat, kecuali kalau misalnya dalam keadaan corona saat ini kita pakai masker. Ya. Kemudian ini yang ketiga. Yang keempat, al-qiyamu ala rijlin wahidatin. Ya. Ini saya ambilkan dalil-dalilnya juga kalau ada. Al-qiyamu ala rijlin wahidatin, yaitu berdiri dengan satu kaki. Ya, berdiri dengan satu kaki. Kalau orang masih punya dua kaki dan kedua kakinya masih sehat walafiat, maka hendaknya dia berdiri dengan kedua kakinya di saat sholat. Ya, bahkan kalau kita ingat di awal-awal pembahasan tentang rukun-rukun sholat, maka di antara rukun-rukun sholat adalah berdiri bagi yang mampu. Ya, berdiri. Kalau sholat wajib, sholat 5 waktu, maka kita harus kerjakan dengan berdiri. Kalau masih mampu berdiri. Ya. Kalau memang tidak mampu di tengah-tengah kok tiba-tiba kita nggak kuat, maka boleh duduk. Begitu pula di antara hal-hal yang makruh adalah al-qiyamu ala rijlin wahidatin. Berdiri dengan satu kaki ketika sholat. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, di antara hal-hal yang dimakruhkan ketika sholat, yang kelima adalah as-sholatu lil hakin. As-sholatu lil hakin, yaitu di sini penulis mengatakan alladzi yahbisu baulahu anil khuruji min makhrajihi.
yaitu seseorang sholat ketika dia ingin buang air kecil, ditahan. Ya, sholat dalam keadaan menahan keinginan untuk buang air kecil. Ya, maka ini dimakruhkan. Kalau seseorang itu sudah ada keperluan, keinginan, ya, untuk buang air kecil, buang hajat, maka hendaknya dia lakukan. Adapun sholat ketika dia menahan keinginan buang air kecil itu sholatnya tetap sah, cuman dimakruhkan. Dan kebanyakan yang terjadi itu kalau kita sholat dalam keadaan menahan keinginan buang air kecil, sholat kita biasanya tidak khusyuk, tidak tenang, tidak konsentrasi, pengen cepat selesai, segera untuk ke toilet. Ya, walaupun misalnya ketika ada kajian, ada daurah, kemudian toiletnya antri, ya maka kita sabar antri dulu sampai kita menyelesaikan hajat, baru kita mengerjakan sholat. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW, la sholata bi hadrati ta'am wala wa yudafi'uhul akhbasan. La sholata bi hadrati ta'am wala wa yudafi'uhu al akhbasan. Tidak ada sholat ketika makanan itu sudah dihidangkan, dan tidak ada sholat ketika seseorang itu sedang menahan keinginan untuk buang air kecil atau buang air besar. Ini dalilnya bahwasanya seseorang ketika dia ada keinginan untuk buang air kecil, maka hendaknya dia lakukan, baru dia mengerjakan sholat. Walaupun harus ketinggalan beberapa rakaat, kalau kita sholat berjamaah maka tidak masalah. Karena di antara tujuan salat adalah khusyuk. Kita mengingat Allah Subhanahu wa taala di saat kita salat. Kemudian yang keenam, para jamaah yang Allah muliakan, as-salatu lil haqib alladhi yahbisu ghaitahu anil khuruji min makhrajihi wa huwal habis. Yang keenam ini menahan buang air besar. Ya, hampir mirip dengan yang kelima, cuma dipisahkan saja. Yaitu orang-orang yang menahan keinginan buang air besar, kemudian dia mengerjakan sholat. Dalilnya juga sama dengan hadis yang kita bacakan, la sholata bi hadratit ta'am wala wa huwa yudafi'uhu al akhbasan. Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan, dan tidak ada sholat bagi orang yang sedang menahan keinginan untuk buang hajat. Ini yang keenam. Kemudian yang ketujuh, penulis mengatakan tukrahus sholatu bihadratit ta'am awis syarab lil ja'i awil atsyan. Dimakruhkan mengerjakan sholat bagi orang-orang yang sudah dihidangkan makanan atau minuman, dan ini untuk orang-orang yang lapar atau haus. Ya, untuk orang-orang yang lapar atau haus. Karena ini khusus untuk orang-orang yang memang jiwanya berhasrat terhadap makanan. Jadi misalnya kita lagi bertamu ke rumah teman atau ke rumah saudara. Kemudian sampai di rumah teman kita, di rumah saudara kita dihidangkan makanan. Dan itu memang waktu itu kita pas lapar-laparnya. Ya, keinginan untuk makan itu kuat. Maka dalam hal ini kita makan dulu sewajarnya, baru kita mengerjakan sholat. Ya, walaupun agak terlambat ketika datang ke masjid atau mushola, maka tidak mengapa. Karena kalau kita ngeyel, memaksakan diri untuk sholat, sedangkan perut kita sangat lapar dan sudah ada makanan dihidangkan, maka di sini juga ujung-ujungnya akan merusak kekhusyuan. Ya, sholat kita tidak bisa maksimal. Dalilnya sama dengan yang kita sebutkan, la sholata bihadratit ta'am. Tidak ada sholat ketika makanan sudah dihidangkan. Atau bagi orang yang haus, ya, orang yang haus kemudian sudah dihidangkan minuman, maka kita menghilangkan haus kita, menghilangkan dahaga, baru kita mengerjakan sholat. Ya, ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan yang berikutnya, yukrahul busaqu amamahu au jihatil yamin. Ya,
dimakruhkan untuk meludah. Ini kalau dulu di zaman dulu masjid itu belum pakai karpet, belum ada marmer, ya. Maka dikira orang zaman dulu itu ada orang-orang yang belum paham, kemudian dia mengeluarkan ludahnya misalnya. Ini dimakruhkan, ya. Ke arah depan ataupun ke arah kanan. Yang kesembilan, tukrahu sholatu fil aswaq wal masbalah wal majzarati wal kanisa wa mabatil yahud wal maqbara allati lam tunbash fa innu bishat fala tasihhus shalah. Kemudian yang kesembilan, dimakruhkan salat di pasar, di tempat-tempat yang sangat-sangat ramai dan bising. Ya. Wal masbalah, atau di tempat yang dekat dengan kotoran, misalnya ya mohon maaf dekat dengan tempat sampah. Pokoknya di tempat-tempat yang di situ baunya tidak sedap. Ya, apalah namanya? Wal majzara, atau salat di dekat tempat penyembelihan, misalnya penyembelihan kurban atau yang semisalnya. Wal kanisah, salat di dalam gereja. Wa ma'badil yahud, dan salat di tempat ibadahnya orang-orang Yahudi. Wal maqbarah, dan salat di area kuburan, di area pemakaman. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i ini dimakruhkan. Ya. Kecuali memang satu salat, yaitu salat jenazah ya. Jadi misalnya ada seseorang itu ketinggalan salat jenazah. Ada saudaranya meninggal atau temannya, kemudian dia sampai di rumah duka atau di rumah orang yang terkena musibah ini, ternyata jenazahnya sudah dimakamkan. Jenazah sudah dimakamkan. Akhirnya orang ini nyusul ke kuburan, nyusul ke pemakaman, dan jenazah sudah dimakamkan. Maka dia disuruh salat jenazah, ya. Maka ini tidak masalah. Adapun selain salat jenazah, maka di kuburan ini bukan tempat untuk salat. Ya. Nabi SAW dalam salah satu hadis beliau, itu beliau pernah bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Ya, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? Dalam hadis tadi, rumah itu dikatakan seperti kuburan ada dua makna. Makna yang pertama, janganlah kalian menguburkan jenazah itu di rumah kalian. Jadi misalnya ada orang, dia punya rumah, rumahnya mewah, besar, luas. Kemudian ada anggota keluarganya yang meninggal. Kemudian daripada dimakamkan di pemakaman umum, mendingan dimakamkan di dalam rumah ini. Ini dilarang sama Nabi SAW. Ya, la taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Ini makna yang pertama, yaitu seseorang dikuburkan di dalam rumahnya tadi. Ya, ini berbeda dengan kejadian yang dialami oleh Nabi SAW. Ketika kalau Nabi SAW beliau meninggal, maka beliau dikuburkan di mana beliau meninggal dunia, yaitu di kamarnya Aisyah radhiyallahu anha. Ini khusus untuk Nabi. Ya. Kemudian makna yang kedua, ketika Nabi SAW bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir, janganlah kalian menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Makna yang kedua adalah rumah yang di situ tidak pernah diisi dengan bacaan Al-Quran, tidak pernah diisi dengan ibadah solat sunnah bagi laki-laki. Kalau laki-laki solat wajibnya di masjid atau di musola. Ya. Maka kalau ada rumah yang di situ sepi dari bacaan Al-Quran, sepi dari murotal, sepi dari ibadah, maka rumah itu seperti kuburan. Maka di sini terdapat faedah bahwasanya kuburan itu bukan tempat untuk beribadah. Kuburan itu bukan untuk tempat baca Al-Quran, bukan tempat untuk sholat. Ya. Karena kuburan itu adalah tempat saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia. Ya. Bukan tempat untuk sholat ataupun tempat untuk baca Al-Quran. Ya. Kalau kita melihat ya tuntunan dari Nabi SAW atau para sahabat-sahabat beliau, maka tidak ada, sejauh yang kami ketahui tidak ada riwayat bahwasanya Nabi SAW itu baca Al-Quran di kuburannya Khadijah. Karena Khadijah meninggal duluan kan ya. Khadijah radhiyallahu anha ini istri dari Nabi SAW.
itu meninggal duluan sebelum Nabi wafat. Maka tidak ada riwayat bahwasanya Nabi SAW itu sholat baca Al-Quran di sisi kuburan dari Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Maka di sini dalam mazhab Syafi'i dimakruhkan untuk sholat di area pemakaman atau di area kuburan. Kemudian berikutnya yang berapa? Yang ke-10. Yang ke-10 di sini musawatul imam fir ruku'i awis sujud wa sabaquhu haramun. Ya. Yang ke-10 ini di antara hal-hal yang dimakruhkan ketika salat adalah bersamaan dengan gerakan imam atau menyamai gerakan imam, ya. Menyamai gerakan imam. Jadi kalau dalam salat berjamaah itu yang dituntunkan adalah kita bergerak setelah imam itu bergerak. Jadi misalnya setelah imam takbiratul ihram baru kita takbiratul ihram. Bukan menyamai imam atau membarengi gerakan dari gerakan imam. Karena dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda innama ju'ilal imamu liyu'tama bihi. Imam itu dijadikan imam untuk diikuti. Fa idza kabbara fakabbiru. Kalau imam itu bertakbir maka bertakbirlah. Jadi ada jedanya, maka bertakbirlah. Ya. Ini maka di antara hal yang dimakruhkan ketika seseorang itu menyamai membarengi gerakan imam, apalagi mendahulinya. Maka mendahului ini adalah diharamkan. Kalau menyamai itu dimakruhkan, membarengi, maka wasabbaquhu haramun. Maka mendahului gerakan imam ini adalah sesuatu yang diharamkan. Ini yang ke-10. Kemudian yang berikutnya yang ke-11, as-salatu fi halatin nu'asis syadid, yaitu melaksanakan salat ketika ngantuk berat. Ya, ketika rasa kantuk itu masih sangat dahsyat. Ya, maka ini dimakruhkan. Dan hendaknya kita hindari ya sebisa mungkin. Misalnya seseorang dia mau sholat tahajud atau mau sholat witir di sepertiga malam terakhir. Kemudian ternyata dia masih ngantuk. Maka kalau masih ngantuk ya, kalau dia sudah berusaha wudu, bahkan mungkin mandi, kok masih ngantuk maka jangan dipaksa. Jangan dipaksakan. Karena apa? Karena kalau orang ngantuk itu dikhawatirkan apa yang dia baca itu dia tidak paham, bahkan salah. Ya. Ketika ruku yang dibaca doa ketika sujud. Doa sujud yang dibaca doa ketika ruku. Ya. Maka ini bisa saja terjadi ketika orang itu ngantuk. Karena orang ngantuk itu biasanya tidak paham apa yang dia ucapkan, tidak sadar. Ya. Dia berdoa, ternyata doanya malah doa keburukan, doa kejelekan, bukan doa-doa kebaikan. Ya. Ini as-salatu fi halatin nu'asi asyadid. Yang berikutnya kita tambahkan dari referensi-referensi yang lain. Yang ke-11, yang 12, al-abasu bis-saubi wa bil yadaini li ghairil hajah. Ya, bermain-main dengan pakaian atau bermain-main dengan pakaian atau kedua tangan tanpa ada keperluan. Ya, ini dimakruhkan. Disebutkan dalam sebuah hadis, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fir rajuli yusawwi turab haitsu yasjud. Qala in kunta fa'ilan fawahidatun. Pernah Nabi SAW menjumpai seseorang itu ketika dia sujud itu tempat sujudnya itu diratakan dulu, dibersihkan, diratakan. Ya. Kemudian Nabi setelah salat, maka Nabi memberikan wejangan kepada laki-laki tersebut. Kalau kamu lakukan itu cuma sekali maka enggak masalah. Ya. Tapi kalau setiap kali sujud itu tempatnya dibersihkan, dielus-elus, ini hendaknya dijauhi. Ya, karena itu gerakan-gerakan yang tidak dibutuhkan ketika salat. Ya, ini jadi yang ke-12 al-abasu bis-saubi au bil yadaini li ghairi al-haja. Menggerak-gerakkan pakaian
atau kedua tangan, atau jam tangan, atau cincin, atau yang semisalnya tanpa ada keperluan. Kemudian yang berikutnya lagi, kita ambilkan dari referensi yang lain, adalah an-nadharu ila ma yulhi, mengarahkan pandangan kepada sesuatu yang bisa melalaikan. Ya, mengarahkan pandangan tidak ke arah sujud tapi kepada sesuatu yang melalaikan. Disebutkan dalam hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla fi khamisatin laha a'lamun. Faqala shaholatni a'lamu hadhihi idhabu biha ila jahmin wa'tuni bi anbi janiyatin. Ya, pernah suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat dengan memakai pakaian yang di situ ada corak-coraknya atau yang semisalnya. Kemudian ketika beliau salat ternyata kok konsentrasi beliau itu terganggu dengan pakaian tersebut. Ya. Kemudian Nabi SAW mengatakan itu nibihadil khamisah ila Abi Jam, kembalikan pakaian ini kepada Abu Jaham. Jadi dalam waktu itu Nabi SAW mendapatkan hadiah pakaian yang dimana pakaian itu mungkin terlalu banyak motif atau terlalu banyak ini dan itu, akhirnya melalaikan konsentrasi beliau ketika sholat. Ya. Maka sebisa mungkin kalau memang kita bisa di hadapan kita ketika sholat itu tidak ada sesuatu yang bisa melalaikan, entah itu ini barang apa, barang anu, maka kita hindarkan. Ya, ini jadi. Kemudian yang berikutnya, di antara hal-hal yang dimakruhkan ketika sholat dalam referensi-referensi yang lain, at-tasa'ub, ya, at-tasa'ub yaitu menguap. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala at-tasa'ubu fi sholati minasyaiton. Fa idza tasaba ahadukum falyuqdim mastata'a. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya at-tasa'ub itu menguap, itu datangnya dari syaitan. Ya. Fa idza tasaba ahadukum falyuqdim mastata'a. Kalau salah seorang di antara kalian itu menguap, maka hendaknya dia tahan semampunya, ditahan. Ya, ketika kita sholat, kalau kita mau menguap maka ditahan. Ditahan itu sebisa mungkin mulut ini tidak terbuka. Kalaupun terbuka itu mungkin sedikit, itu pun kita tutup dengan tangan kiri. Ya, jangan malah ketika kita sholat itu ketika nguap itu dibuka selebar-lebarnya, bahkan ada suaranya. Ya, ini tidak diperkenankan. Atau di luar sholat juga sama. Ya, di luar sholat juga disamakan. Maka dalam hal ini kita hindari, kalau nguap itu ditahan sebisa mungkin. Ini ketika sholat ataupun di luar sholat. Ya. Kemudian berikutnya, tashbikul asabi. Tashbikul asabi itu mengarah-arahkan jari. Tashbik itu mengumpulkan jemari gini ketika sholat. Ini dimakruhkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda ahadukum fi baitihi summa atal masjida kana fi sholatin hatta yarji'a fala yaqul hakada wa shabbaka baina asabihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tawadda ahadukum fi baitihi." Kalau salah seorang di antara kalian itu wudu di rumahnya, ya. Kemudian datang ke masjid untuk mengerjakan salat, maka jangan sampai dia mengumpulkan jari jemarinya. Ya, karena dia dalam keadaan sholat sampai dia pulang ke rumahnya. Ya, jadi kalau orang baik itu di dalam sholat atau ketika dia menunggu sholat, ya menunggu sholat ketika antara azan dan iqamah, jangan kita namanya tashbikul asabi, mengumpulkan antara jari jemari kayak gini. Ya, ini dimakruhkan. Itu tadi beberapa hal-hal yang dimakruhkan ketika sholat. Ya. Ketika sholat. Kemudian kita lanjutkan, kita kembali kepada matan Abi Syuja. Faslun, adadu raka'atil faraidi wal arkan. Jumlah rakaat sholat fardu dan rukun-rukunnya. Ini pembahasan baru. Kita kembali kepada matan Abi Syuja. Beliau mengatakan, wa raka'atul faraidi sab'a asyrata raka'atan.
Dan bilangan rakaat salat wajib itu ada 17 rakaat. Ya. Bilangan rakaat untuk salat wajib 5 waktu itu ada 17 rakaat. Fiha arba'un wa salasuna sajdah. Dari 17 rakaat itu sama Imam Al-Hujjah mengatakan fiha arba'un wa salasuna sajdah. Ada 34 kali sujud. Ya. 34 kali sujud. Wa arba'un wa tis'una takbirah. Dan ada arba'un wa tis'un 94 kali takbir, termasuk takbiratul ihram, takbir intiqal, itu sebanyak 94. Ya. Fiha arba'un wa salasuna sajdah. Ada berapa kali sujud tadi? 34 kali sujud. Kemudian ada 94 takbir. Ya. Wa tis'u tasyahudat. Dan ada 9 kali tasyahud. Ada 9 kali tasyahud. Nanti bisa diperinci ya. Kalau kita perhatikan subuh itu berapa kali takbir, kemudian berapa kali tasyahud. Wa asyru taslimat. Ya, wa asyru taslimatin, dan 10 salam. 10 kali salam, kan benar ya? Kalau sholat 5 waktu berarti 1 kali, kalau sholat kan 2 kali salam. Salam ke kanan dan salam yang ke kiri. Yang ke kanan ini yang wajib. Salam yang pertama ini yang wajib. Yang kedua itu yang sunnah. Jadi ada 10 kali salam. Wa mi'atun wa salasun wa khamsuna tasbihah. Dan ada mi'ah wa salasun wa khamsun. Ada 153 tasbih. Ya. Mi'ah wa salasun wa khamsuna tasbih. Ada 153 tasbih. Ini kalau dihitung ya, mulai dari subuh sampai isya. Jadi seseorang ketika rukuk subhana rabbiyal azim itu kan tasbih kan, subhana rabbiyal azim. Ketika sujud subhana rabbiyal azim ini juga tasbih. Itu kalau dihitung sampai 153 tasbih. Kemudian beliau mengatakan wa jumlatul arkan fi shalat mi'atun wa sittatun wa ishruna ruknan. Kemudian rukun-rukun salat mulai dari subuh sampai isya itu ada 100 sittatun wa ishrun, ada 126 rukun. Ya. Ada 126 rukun salat kalau di total mulai dari subuh sampai isya. Wa fis subhi salasuna ruknan. Dalam salat subuh itu ada 30 rukun salat. Wa fil maghribi isnani wa arba'una ruknan. Di salat maghrib ada 42 rukun salat. Wa fi rubaiyati, dan di salat yang 4 rakaat, zuhur, asar, isya, itu ada arba'atun wa khamsuna ruknan. Ada 54 rukun salat. Ya, ini berkaitan dengan rakaat-rakaat salat wajib dan rukun-rukunnya. Dan ini secara umum ya. Kalau kita safar ini berbeda. Karena ketika orang itu safar, maka dia diperbolehkan untuk jamak qashar. Dia diperbolehkan apa? Jamak qashar. Kalau orang qashar berarti kan tidak sampai 4 rakaat. Ya. Kalau misalnya qashar, maka dia misalnya zuhurnya tinggal 2 rakaat, asarnya tinggal 2 rakaat. Ya. Kemudian isyanya juga tinggal 2 rakaat. Maka apa yang disebutkan oleh Imam Al-Hujjah ini ketika orang itu tidak safar. Ya, dia salat sesuai dengan keadaannya. Kita lanjutkan berikutnya. Beliau mengatakan qala al-musannifu rahimahullahu taala wa man ajaza 'anil qiyami fil fardhati shalat jalisan. Barang siapa yang tidak mampu salat dengan berdiri, maka di salat-salat wajib maka hendaknya dia salat dengan duduk. Wa man ajaza 'anil qiyami fil fardhati shalat jalisan. Barang siapa yang tidak mampu salat dengan berdiri di salat-salat wajib, maka dia salat dengan duduk. Ya. Kemudian waman ajiza anil julusi shalla muttaji'an. Barang siapa yang tidak mampu salat dengan duduk, maka dia salat dalam keadaan berbaring. Ya. Maka ini dalam sebuah hadis disebutkan di antaranya fa illam tastati fa sholli jalisan, ya. Kurang lebih maknanya kalau engkau tidak mampu berdiri maka salat dengan duduk. Kalau tidak mampu dengan duduk maka salatlah dengan berbaring. Ini mengajarkan kepada kita
bahwasanya ibadah sholat ini harus tetap dikerjakan dalam keadaan apapun. Kalau enggak mampu berdiri, maka bisa dengan duduk. Kalau tidak mampu duduk, maka dengan berbaring. Ya, maka sholat ini harus kita kerjakan selama akal itu masih sehat. Ya, selama akal itu masih berfungsi, maka kita mengerjakan sholat 5 waktu sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Kemudian kita lanjutkan. Faslun al-matruku minas sholah. Hal-hal yang dilakukan ketika ada yang ditinggalkan di saat sholat. Ya, hal-hal yang perlu dilakukan ketika ada yang ditinggalkan. Misalnya rukun, ada rukunnya ditinggalkan atau ada kewajiban-kewajiban sholat yang ditinggalkan, maka ini apa yang perlu dilakukan? Ini berkaitan dengan sujud sahwi. Ini pembahasan ini berkaitan dengan sujud sahwi. Kemudian beliau mengatakan wal matruku minas sholati salah satu asya. Hal-hal yang ditinggalkan ketika sholat itu tidak terlepas dari 3 macam. Fardun wa sunnatun wa hay'atun. Yang ditinggalkan itu bisa berupa rukun sholat. Misalnya seseorang sholat kemudian dia nggak baca takbiratul ihram, atau dia sholat dia nggak baca al-fatihah. Atau kemudian kemungkinan yang kedua, yang ditinggalkan itu adalah sunnah-sunnah sholat. Ya, sunnah-sunnah ketika sholat. Misalnya baca iftitah, ini kan sunnah. Ya. Atau yang dilakukan adalah kewajiban-kewajiban di saat sholat. Ya, kewajiban-kewajiban di saat sholat. Maka beliau mengatakan fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi. Ya. Fal fardu la yanubu anhu sujudus sahwi bal in dakarahu fi waz zamanu qarib atabihi wa bana alaihi wa sajada lis sahwi. Ya. Kalau orang itu meninggalkan sesuatu yang rukun seperti takbiratul ihram, membaca al-Fatihah, atau meninggalkan ruku, maka ini tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Ya, tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. In dzakarahu wa zamanu qarib atabihi wa bana alaihi wa sajada lis sahwi. Kalau orang itu misalnya dia ingat dia belum takbiratul ihram atau dia belum baca al-Fatihah dan waktunya itu masih berdekatan. Waktunya masih berdekatan, maka dia kerjakan rukun itu, kemudian nanti di akhirnya dia sujud sahwi. Ya, ini jadi misalnya orang dia lupa baca al-Fatihah. Ya, misalnya rakaat kedua, rakaat ketiga dia lupa baca al-Fatihah, langsung dia baca surat pendek. Kemudian mau ruku, kok dia ingat saya belum baca al-Fatihah, maka dia baca. Ya, dia baca seketika itu pula, kemudian nanti di akhir dia sujud sahwi. Kita baca apa yang disampaikan oleh pensyarah. Awalan, idza taraka fardun aw ruknan amdan batalatis shalah. Kalau seseorang meninggalkan rukun salat secara sengaja, maka salatnya batal. Ini secara sengaja. Ya. Amma sahwan fa alaihi i'adatu rukni li anna sujud sahwi la yajburu tarka rukni. Ya, adapun kalau orang itu lupa, maka dia mengulanginya. Ya, mengulangi rukun tersebut selama masih dalam keadaan salat. Lianna sujud sahwi la yajburu tarka rukni. Karena sujud sahwi itu tidak bisa menutupi ketika orang itu meninggalkan rukun salat. Ya. Wa sunna lahu fi akhir salat an yasjuda lis sahwi wa ya'ti bi rukni alladhi saha anhu mata dzakarahu. Ya, jadi kalau kita pahami di sini, kalau orang meninggalkan rukun salat maka ini tidak bisa ditutup dengan sujud sahwi. Dia harus mengulangi salatnya. Dia harus mengulangi salat. Wa sunnatu la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi lakinnahu yasjudu lis-sahwi anha. Adapun kalau orang meninggalkan sunnah, ya, meninggalkan sunnah-sunnah ketika salat, la ya'udu ilaiha ba'da talabbusi bil fardi. Kemudian dia langsung mengerjakan yang fardu. Misalnya orang ketika dia takbiratul ihram, dia tidak membaca iftitah, tapi dia langsung baca al-Fatihah. Maka ini tidak masalah. Tidak perlu sujud sahwi. Dalam hal ini tidak perlu sujud sahwi karena memang yang ditinggalkan adalah dalam hal ini adalah sesuatu yang disunahkan ketika sholat. Jadi ini kalau kita kembali kepada pembahasan sebelumnya, ini adalah faedah kita mengetahui oh ini rukun sholat, oh ini kewajiban ketika sholat, oh ini sunnah ketika sholat. Karena ini berkaitan dengan
sujud sahwi ini tadi. Kapan kita sujud sahwi, kapan kita tidak sujud sahwi. Ini berkaitan dengan pengetahuan kita, pemahaman kita terhadap rukun-rukun solat, kewajiban-kewajiban solat dan sunnah-sunnah solat. Kita dengarkan azan dulu, kemudian kalau ada yang bertanya kita persilakan. Baik, mungkin ada di antara para jamaah yang bertanya, silakan. Bapak yang di pojok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita sudah selesai sholat, sudah salam, atau orang juga, jadi sudah di 4 atau masih 3 banyak bisa. Jadi kita nambah lagi 1 rakaat ya. Itu pakai ayat akhir lagi enggak? Itu yang pertama. Kedua, sahwi itu benar gimana? Sujud sahwi yang
Baik. Terima kasih. Untuk pembahasan secara lengkap sujud sahwi ini, insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya. Ya. Dan insya Allah di pertemuan berikutnya kita akan bahas sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Karena ini mungkin ada hubungannya berkaitan dengan pembahasan tersebut. Ya. Karena ini berkaitan dengan seseorang itu was-was atau tidak. Kalau memang ketika selesai sholat, ya dia yakin sudah lengkap, maka tidak perlu dia was-was. Ya, saya sudah 4 rakaat atau yang masih 3. Ya. Kalau memang kita yakin setelah salam itu kita lengkap, maka tidak perlu kita mengikuti perasaan was-was. Kalau memang kita ragu, kemudian keraguan kita itu dikuatkan sama informasi dari orang, saya perhatikan kamu sholatnya masih 3 rakaat, misalnya waktu duhur ya, maka dalam itu nanti kita tambah lagi 1 rakaat, kemudian kita sujud sahwi. Ya. Tapi kalau dalam keadaan secara umum, kalau kita memang yakin salat kita sudah lengkap, maka tidak perlu sujud sahwi. Ya. Jadi terkadang orang itu dikhawatirkan ada was-was atau keraguan atau yang semisalnya. Karena dalam kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak, keyakinan itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Ya. Insyaallah nanti di para jamaah sekalian untuk berkaitan dengan sujud sahwi ini lebih detailnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Karena sujud sahwi ini karena ragu bisa, karena kelebihan rakaat juga bisa, karena kekurangan rakaat bisa. Kapan sujud sahwi itu sebelum salam, kapan sujud sahwi setelah salam, ini akan ada perinciannya lebih jelas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, ada lagi? Ya, silakan. Iya, yang berapa? Iya, nomor 1 pakai tahiyat akhir. Pakai tahiyat akhir kemudian salam. Karena yang di rakaat yang ketiga itu tidak dianggap ya, karena kita kelupaan tadi aja. Yang dianggap yang terakhir. Seperti itu, iya. Iya, Pak, silakan. Tapi dikatakan di makro maka iya. baca itu kemudian sama Quran sekarang kita berdoa mengambil ayat. Baik, tadi disebutkan di dalam fikih mazhab Syafi'i itu dimakruhkan salat di area pemakaman, termasuk mungkin juga ibadah seperti baca Al-Qur'an. Bagaimana kalau ketika kita di area pemakaman itu kita berdoa, ya maksudnya di sini berdoa bukan untuk minta-minta kepada orang yang sudah mati, tapi berdoa untuk mendoakan orang yang mati. Karena yang sudah mati ini adalah butuh doa, bukan kita minta doa kepada mereka. Bagaimana kalau doa yang kita ambil itu doa dari ayat-ayat Al-Qur'an? Maka di sini kita kembali kepada niat kita. Kalau niat kita itu membaca ayat misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah, ini kan ayat Al-Qur'an. Kalau kita niatnya itu niatnya untuk berdoa, mendoakan si mayit, mendoakan jenazah tersebut, maka tidak dianggap kita membaca Al-Qur'an di situ. Ya. Tapi kalau kita niatnya baca Al-Qur'an, ya beda lagi. Ya, karena memang dalam hal ini membaca Al-Qur'an di area pemakaman ini saya belum tahu akan dalilnya. Ya, apakah ada para sahabat, para tabi'in itu mereka melakukan hal itu. Maka kembali, kalau di area pemakaman itu hanya 3 yang kita lakukan. Ketika kita ziarah kubur itu ada 3 macam. Yang pertama, mengikuti sunnah. Karena di antara yang disunnahkan bagi muslim dan muslimah itu ziarah kubur. Bukan sebuah kewajiban, tapi sunnah. Jadi kalau kita ziarah kubur kita dapat pahala sunnah, bukan pahala wajib. Yang kedua adalah untuk mengingat mati. Yang ketiga adalah mendoakan orang yang sudah meninggal. Ini aja, tidak ada yang keempat. Ziarah kubur itu cuma ada 3 tujuan. Mengamalkan sunnah, karena Nabi mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur, fazuruha. Maka sekarang melakukan ziarah kubur. Ini perintah. Ya. Dan ini perintah di sini adalah hukumnya adalah sunnah. Fazuruha fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena ziarah kubur itu kalian akan ingat kehidupan akhirat. Ya, jadi kalau orang ziarah kubur itu untuk mengamalkan sunnah, mendapatkan pahala sunnah. Yang kedua mengingat mati, mengingat kehidupan akhirat, dan mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia yang mendahului kita. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan yaitu mengenai kita tidak boleh melangkah melalui orang yang sedang sholat. Iya. Itu sebatas tempat sujudnya ataukah boleh
atau di depannya juga? Makasih. Iya. Ada memang larangan keras bagi seseorang yang melewati di depan saudaranya sedang sholat. Maka ini larangan ini berlaku untuk sebatas dia sujud, tidak sampai ke depannya, tidak. Ya. Jadi kalau di sini kan sudah ada enak ya, sudah ketahuan batas sujudnya sampai seberapa. Ini dilarang kita melewati orang di depan tersebut. Bahkan kalau ada orang yang ngeyel, dia mau lewat di depan kita boleh menolak. Ini gerakan yang dibolehkan karena masih ada hubungannya dengan sholat. Ya, masih ada hubungannya dengan sholat. Jadi kalau ada orang yang lewat di depan kita, mungkin sebagian orang itu sholatnya nggak pakai sutra. Sutra itu maksudnya semacam pembatas gitu ya. Dia sholatnya di tengah, ya sholatnya di tengah. Dia tidak mepet ke tembok, ke tiang, maka di tengah. Kemudian ini nggak pakai sutra. Akhirnya orang kan nggak tahu. Ketika dia duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, dia nggak tahu kalau orangnya lagi sholat. Ya, akhirnya ada orang lewat di situ. Maka kita boleh mencegah orang tadi, mencegah supaya tidak lewat. Maka orang itu bisa cari jalan yang lain. Jadi kembali kepada pertanyaan, batasan tidak boleh kita lewat itu batasan mulai sampai dia sujud seberapa diperkirakan di situ. Kalau orang ini nggak pakai sutra, kalau ada sutranya sudah sangat-sangat membantu ya. Oh ini orangnya lagi sholat, maka kita nggak boleh lewat di depan orang tersebut ya. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masalah tadi lupa tidak mampu atau meninggalkan rukun sholat. Lupa gitu ya. Tapi ini masalah kusuk dan tidak kusuk. Jadi khususnya di dalam sholat berjamaah. Khususnya lagi rukun sholat yang Fatihah. Kadang seringkali kebetulan pas yang maghrib atau subuh yang memang dikerahkan itu kadang setelah itu baru apa kan baru agak komen ada terlambat melakukan ayat dari jelas itu biasanya dia kanan dulu baru ayat itu bagaimana karena kalau jamaah tidak bisa mengulang lagi. Makasih. Iya, untuk berkaitan dengan kekhusyuan di dalam sholat, ini adalah sebuah kepentingan dalam ibadah sholat kita. Adapun bagaimana kalau seseorang itu belum khusyuk, maka khusyuan ini kalau seseorang itu ketika sholat, dia 100% pikirannya di luar. Ya, mungkin sedikit sekali dia memikirkan ketika sholatnya ini, ya dikhawatirkan sholatnya tidak sah. Ya, karena orang terkadang bisa khusyuk ini kan berbagai macam. Ya, dalam artian seseorang itu dia berdiri untuk sholat, bisa jadi dia sholatnya dapat pahala full 100% karena dia khusyuk 100%. Ada orang yang dapat pahalanya itu nggak sampai 100%, misalnya sekian persen, seberapanya itu ada hadis yang mengatakan seperti itu. Ya, tinggal kita bagaimana caranya sering-sering kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan hati yang khusyuk, karena kekhusyuan ini awalnya dari hati, bermula dari hati dan akan tampak di anggota badan. Ya. Kemudian sering-sering kita baca hal-hal yang membantu kita untuk khusyuk. Ya. Karena sholat ini kan setiap hari kita lakukan. Ya. Maka kalau kita lupa hal-hal apa yang membantu kita khusyuk, maka kita baca lagi, sering-sering kita baca. Ya. Karena supaya nanti kita tidak tergolong orang-orang yang batal sholatnya karena tidak khusyuk yang banyak ya. Jadi sholatnya 4 rakaat, yang khusyuk mungkin di rakaat terakhir itu pun mau salam baru khusyuk. Maka ini dikhawatirkan termasuk orang-orang yang batal akan sholatnya. Wallahu alam. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang sujud sahwi ya. Sujud sahwi dan hal-hal yang waktu-waktu dilarangnya sholat. Ada waktu-waktu dilarang mengerjakan sholat. Wallahu alam. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.